Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau disingkat PJOK pada kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Gerakan pada senam irama harus disesuaikan dengan A. Irama atau ketukan, B. Langkah kaki, C. Posisi teman, D. Jumlah pesenam. Ya, sahabat belajar semuanya, gerakan pada senam irama itu harus disesuaikan dengan irama atau ketukan, sehingga jawaban yang benar adalah A, sahabat belajar semua. Berikutnya kita ke soal nomor 2. Ya. Untuk melakukan senam irama, gerakan dilakukan dalam satu rangkaian gerak supaya A. Lebih semangat bergerak, B. Gerakan saling berkaitan dan tidak putus, C. Mudah dilakukan, D. Terhindar dari kesalahan. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk melakukan senam irama, gerakan itu dilakukan dalam satu rangkaian. Itu tujuannya adalah agar gerakan saling berkaitan dan tidak terputus, sehingga jawaban yang benar adalah yang B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya, agar gerakan senam irama lebih dinamis dan luas, langkah kaki dikombinasikan, ya belibet, dikombinasikan dengan A. Langkah cepat, B. Lompatan, C. Ayunan lengan, D. Gerakan kepala. Ya, sahabat belajar semuanya, agar gerakan senam irama lebih dinamis dan luas, langkah kaki itu harus dikombinasikan dengan ayunan lengan, sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Ya, saat melakukan jalan di tempat, gerakan lengan yang benar adalah A. Lurus ke depan, B. Diangkat ke atas, C. Memutar di samping badan, D. Mengayun bergantian. Ya, sahabat belajar semuanya, saat melakukan jalan di tempat, gerakan lengan yang benar adalah mengayun bergantian. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ya. Jalan di tempat dapat dilakukan dengan tempo pelan, sedang, dan cepat. Hal yang harus dilakukan agar tempo gerakan cepat adalah A. Memperlambat langkah kaki, B. Mengubah gerakan menjadi lari, C. Meningkatkan gerakan langkah kaki, D. Menurunkan tempo gerakan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini hal yang harus dilakukan agar tempo gerakan cepat, berarti kita harus meningkatkan gerakan langkah kaki. Agar apa tujuannya? Agar tempo gerakan cepat, sehingga jawaban yang benar adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Ya, pada senam irama terdapat gerak melompat yang bermanfaat untuk A. Melatih kelenturan lengan, B. Meningkatkan kekuatan kaki, C. Melatih koordinasi mata, D. Meningkatkan kelenturan lengan. Ya, sahabat belajar semuanya, pada senam irama terdapat gerak melompat. Nah, gerakan melompat ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan kaki. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Ya,
Menekuk dan meluruskan siku dapat melatih A. Kelenturan otot dan sendi lengan. B. Mempertahankan irama gerakan. C. Mempercepat tempo. D. Melatih variasi gerakan lengan. Ya, sahabat belajar semuanya, menekuk dan meluruskan siku itu dapat melatih kelenturan otot dan sendi lengan. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 8. Ya. Supaya gerakan senam irama menyatu dan mengalir, hal yang harus dilakukan yaitu A. Menghentikan sejenak irama pengiring. B. Gerakan dilakukan dalam satu rangkaian. C. Meningkatkan tempo gerakan. D. Memperlambat langkah kaki. Ya, sahabat belajar semuanya, supaya gerakan senam irama itu menyatu dan mengalir, hal yang harus dilakukan itu adalah tentunya gerakan itu harus dilakukan dalam satu rangkaian agar tercipta senam irama yang menyatu dan mengalir. Oleh karena itu, di sini jawabannya adalah B. Gerakan dilakukan dalam satu rangkaian. Sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Variasi gerak pada langkah maju mundur adalah A. Langkah maju cepat. B. Langkah melompat jauh. C. Langkah ke depan dan belakang. D. Langkah dan ayunan lengan. Ya, sahabat belajar semuanya, karena di sini variasi gerak pada langkah maju dan mundur, maka variasinya yaitu pada langkah maju itu langkahnya ke depan, dan pada langkah mundur langkahnya ke belakang. Sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Ya, ketika kaki melangkah, lengan harus diayunkan supaya A. Gerakan tidak kaku. B. Mudah melangkah. C. Menambah kecepatan. D. Lurus ke atas. Ya, sahabat belajar semuanya, ketika kaki melangkah, lengan harus diayunkan supaya menambah kecepatan. Sehingga jawabannya adalah C. Baik sahabat belajar semuanya, kita selanjutnya kita ke soal nomor 11. Gerakan lengan renang gaya bebas berguna untuk A. Menggerakkan kaki. B. Alat bantu pernapasan. C. Meluncur dari dinding kolam. D. Mendorong tubuh agar bergerak. Ya, sahabat belajar semuanya, gerakan lengan pada renang gaya bebas itu berguna untuk mendorong tubuh agar bergerak. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 12. Ya, gerakan lengan renang gaya bebas terdiri atas beberapa tahap. Tahap istirahat dilakukan ketika A. Tangan keluar dari air. B. Posisi tangan masuk ke dalam air. C. Kaki mengayun bergantian. D. Kepala di bawah permukaan air. Ya, sahabat belajar semuanya, gerakan lengan pada gaya bebas terdiri atas beberapa tahap. Adapun tahap istirahat itu dilakukan ketika tangan keluar dari air. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 13. Ya, gerakan kaki renang gaya bebas dilakukan dengan cara A. Kaki dibuka dan ditutup. B. Kaki mengayun bersamaan. C. Kaki digerakkan naik turun secara bergantian. D. Kaki menginjak-injak air. Ya, sahabat belajar semuanya, gerakan kaki ya pada renang gaya bebas itu dilakukan dengan cara kaki digerakkan naik turun secara bergantian. Sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 14. Ya, posisi tubuh yang benar ketika melakukan renang gaya bebas adalah
A. Di bawah permukaan air, B. Sejajar permukaan air, C. Di atas permukaan air, D. Dekat dasar kolam. Ya, sahabat belajar semuanya, posisi tubuh yang benar ketika melakukan renang gaya bebas itu adalah sejajar permukaan air, sehingga jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15. Pernapasan pada renang gaya bebas dilakukan dalam posisi A. Kepala di bawah air, B. Kepala menghadap ke atas, C. Badan miring ke salah satu sisi, D. Badan sedikit turun dari permukaan air. Ya, sahabat belajar semuanya, pernapasan pada renang gaya bebas itu dilakukan dalam posisi kepala menghadap ke atas, sehingga jawaban yang benar adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Ya, soal nomor 16. Akibat posisi tubuh terlalu naik dari permukaan air adalah A. Melaju cepat, B. Menghambat pergerakan, kemudian C. Bisa tenggelam, D. Badan naik ke atas air. Ya, sahabat belajar semuanya, akibat posisi tubuh terlalu naik dari permukaan air, maka ini akan mengakibatkan menghambat pergerakan, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 17. Ya, pernapasan yang ideal dalam renang gaya bebas dilakukan melalui mulut karena A. Lebih efektif, B. Air tidak masuk ke paru-paru, C. Mudah dilakukan, D. Bisa bertahan lama. Ya, sahabat belajar semuanya, pernapasan itu dilakukan melalui mulut karena bisa bertahan lama, sehingga jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 18. Ya, pernapasan memengaruhi gerakan renang secara keseluruhan. Manfaat menguasai pernapasan adalah A. Bisa mengapung, B. Gerakan lengan lebih ringan, C. Gerakan lebih bertenaga, D. Bisa berenang lama tanpa kelelahan. Ya, sahabat belajar semuanya, manfaat menguasai pernapasan itu tentunya ini akan bisa membuat kita bisa berenang lama tanpa kelelahan, sehingga jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Manfaat renang bagi kesehatan adalah A. Menyehatkan jantung, B. Tidur lebih nyenyak, C. Nafsu makan bertambah, D. Lebih mudah konsentrasi saat belajar. Ya, sahabat belajar semuanya, manfaat renang itu bagi kesehatan adalah bisa menyehatkan jantung dan paru-paru, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20. Berenang mengelilingi kolam memerlukan daya tahan tinggi karena A. Tidak memerlukan tenaga besar, B. Dilakukan di kolam dangkal, C. Memerlukan gerakan yang banyak, D. Tubuh memerlukan oksigen lebih besar untuk bergerak. Ya, sahabat belajar semuanya, berenang mengelilingi kolam itu memerlukan daya tahan tinggi itu karena tubuh memerlukan oksigen lebih besar untuk bergerak, sehingga jawaban yang benar adalah D. Sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan bagian pertama untuk latihan soal sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran PJOK untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.